Ya, jadi seperti grant gitu Pak ya, seperti apa namanya research grant atau apa. Saya rasa sih kalau Bapak kan juga perso ya Pak ya, in the world itu kayak gitu-gitu itu kan banyak gitu. Di Indonesia pun sebetulnya ada gitu research grant apa. Tapi memang sangat tergantung bagaimana Lemhanas positioning kan ya Pak ya. Itu kan Pak ya. Bahkan seperti misalnya BI Pak, BI itu kan juga kita punya research grant Pak yang kita berikan kepada universitas ya atau researchers yang kemudian research-nya itu sangat mengena kepada policy kita apa segala macam itu kita tuh bisa loh Pak memberikan research grant ya Bank Indonesia Pak. Contoh itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati Dies Natalis ke-56 Lembaga Ketahanan Nasional sebagai lembaga pendidikan kader-kader pemimpin nasional. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, Ibu Diah NK Makhijani, asisten gubernur, posisinya adalah Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola di Bank Indonesia. Apa kabar Bu? Kestunipun, alhamdulillah sehat Pak Bambang. Mudah-mudahan beliau panjenengan juga sehat. Iya, alhamdulillah. Ini sudah nggak berani keluar 1 tahun nih. Masa sih Pak? Ya, maka wawancaranya melalui Zoom. Ya, Bu, menjadi peserta pendidikan reguler Lemhanas yang cukup lama ya. Sekarang memang tinggal 7,5 bulan. Kalau dulu sempat 8,5 bulan. Ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bagaimana Ibu melalui proses tersebut? Apakah cuti? Apakah istirahat atau seperti apa? Ya, nggak cuti, nggak istirahat Pak. Tapi non sewu. Jadi kalau BI itu kita itu ikut Lemhanas karena penugasan dari lembaga Pak. Oke, jadi nggak dihitung cuti, nggak dihitung ya dihitung kerja seperti biasa. Cuman ya memang kita bebas tugas dari pekerjaan, tapi posisi tetap nggak berubah, hanya kita memang disuruh sekolah selama, saya waktu itu PPSA Pak, jadi yang singkat, yang 5,5 bulan sih, yang 5,5 bulan, ya. Jadi itu, jadi saya sih karena ya penugasan BI selalu begitu, ya berangkat menjalankan tugas sekolah dan nggak tahu what really to expect gitu karena nggak pernah ikut Lemhanas, paling tanya-tanya ke senior ya, gitu Pak. Ya, kelihatannya kuota untuk BI itu sudah ada sejak lama. Jadi zaman dulu waktu saya itu yang orang swasta hanya Kadin 1 dan PWI 1. Saya dari PWI. Tapi BI sudah 2 kalau tidak salah. Jadi apakah mungkin karena BI itu lembaga strategis gitu ya, jadi harus punya wawasan kebangsaan yang tinggi gitu. Kira-kira seperti itu enggak, Bu? Enggak Pak, jadi kalau kami itu terakhir selama berapa tahun terakhir yang saya ketahui Pak ya, sejak tahun 2000-an Pak, kami itu mengirim itu hanya 1 Pak. Memang kalau kebetulan ada tahun berapa gitu, yang tahun itu ada 2 KRA, kita pernah mengirim satu kelas gitu. Tetapi otherwise kita biasanya cuma setahun cuma 1 orang. Cuma 1 orang karena memang ya padat Pak ya kami kerjanya.
Iya Pak. Namun kalau tadi ditanya ya Pak ya, BI sebagai lembaga negara ya gitu kan memang kita apa namanya ada di Undang-Undang Dasar ya Pak ya dan ada undang-undangnya sendiri juga gitu Pak ya. Jadi ya kalau buat Bank Indonesia mengapa kita mengirim apa pejabat apa yang sudah senior sekali itu ke Lemhanas ya. Saya rasa sama dengan lembaga-lembaga lain ya Pak ya bahwa kita ditugaskan untuk mempelajari suatu yang jauh lebih besar gitu yang daripada yang itu. Jadi lots of lingkungan strategis kita yang jauh lebih besar supaya kita pahami betul. Itu sebetulnya simpelnya. Ya. Jadi kalau melihat Ibu di PPSA, jadi berarti waktu itu memang sudah menduduki eselon 1 kalau tidak salah Bu ya. Jadi kalau yang PPRA itu yang persiapan mau ke eselon 1, Iya yang Pak. PPSA yang sudah eselon 1. Iya Betul Pak. seperti itu Bu. Betul Pak. Iya. Ya. Jadi ya, yang memang dikirim memang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di. Iya Pak. Jadi kalau di yang tadi saya sampaikan kalau di BI memang karena kami itu sangat padat ya Pak ya. Jadi kan tiap-tiap orang sudah tiap apa pejabat itu sudah punya portofolionya, sudah punya ininya ada KPI-nya Pak, Key Performance Indicator-nya apa segala macam yang harus dipegang segala macam dan padat sekali. Jadi kami memang tiap-tiap tahun itu tidak bisa mengirim lebih dari satu dan maksimum itu satu. Kalau waktu dulu ada KSA dan ada KRA ya satu-satu, udah maksimum itu. Apakah memang ini buat BI pertanyaannya apakah keikutsertaan di Lemhanas itu merupakan sebuah jenjang apa pendidikan untuk jenjang karir Pak? The answer is no, gitu. Tidak, untuk kami tidak. Memang ini adalah betul-betul pembekalan untuk yang siapapun nanti yang terpilih dari Dewan Gubernur gitu untuk mengikuti itu. Buat saya beruntung sekali gitu dipilih. Ya, Pak. Jadi kalau sudah jadi apa asisten gubernur itu yang lebih tinggi jadi dewan gubernur Bu ya, jadi gubernur, deputi gubernur gitu ya. Ya, itu kan nanti Pak pemilihannya itu kan nanti diajukan kepada presiden, terus kemudian dari beberapa calon diajukan ke fit and proper ke DPR, nanti dari situ terus kemudian nanti ada satu yang masuk gitu ya, dan itu sudah ini apa ya political choice ya Pak ya, gitu saya rasa sih gitulah. Baik, Bu, yang apa kalau begitu yang diperoleh selama pendidikan Lemhanas itu yang bermanfaat untuk apa di dalam pengabdian atau pekerjaan sehari-hari Ibu? Saya bloko dulu. Saya itu sangat menikmati Pak pendidikan selama 5,5 bulan di Lemhanas itu. Ya, nikmatnya itu ada apa 3 hal yang saya nikmat, yang membuat saya merasakan kenikmatannya betul-betul. Yang nomor 1 Pak, kita ini kan kalau kayak BI gitu di lembaga perekonomian ya Pak ya. Jadi kita itu kan gaulnya kebanyakan dengan perekonomian, Pak, dan yang terkait dengan perekonomian. Jadi yang di kepala kita itu ya perekonomian ya everything, walaupun saya juga muter-muter di area di Bank Indonesia, tapi tetap in the end semuanya tuh linknya ke sana. Nah begitu kita di Lemhanas kan kita ipolek sosbud dan kanas ya. Gitu. Jadi everything. Jadi saya itu begitu masuk kan seperti biasa Pak, kalau yang waktu sudah 2000-an ke sini kan kita online dulu ya Pak ya selama 2 bulan gitu kira-kira Pak atau 1,5 bulan. Itu kan terus kemudian kita masuk ke Pancasila, bagaimana mengenai Pancasila, apa mengenai penyusunan Pancasila dulu. Jadi saya belajar mulai PKI lagi, kayak udah belajar sejarah SMA lagi, Pak. PKI apa segala macam. Jadi itu terus kemudian mempelajari buku-buku, harus baca kan buku-buku. Jadi sangat luas gitu, Pak. Jadi sangat luas. Jadi apa yang dari 3 itu yang pertama tuh itu. Jadi yang membuat apa namanya kita lebih kaya kembali ke BI setelah pendidikan itu juga kita menjadi jauh lebih luas. Itu yang pertama yang saya nikmati betul-betul. Yang kedua tentu saja Pak pergaulan di antara kita Pak. Karena dari macam-macam gitu Pak. Jadi nggak cuma di kelas loh, jadi kita tuh sinau praktikal yang dialami oleh teman-teman itu kan juga luar biasa. Ya yang Pak, itu saya nikmati betul. Dan yang ketiga, of course Pak, apa namanya pergaulan, tapi yang pergaulan sosialnya ya, karena kita kan ikatannya kan ya lumayan
inilah Pak, bagus lah Pak ya. Ini yang saya tuh nikmatin betul dari 3 itu. Tentu saja Pak, yang tadi yang pertama tadi yang itu ada satu yang saya lupa belum menyampaikan ya. Itu adalah cara Lemhanas itu buat kami itu baru Pak. Mungkin kalau buat tentara, teman-teman kepolisian karena udah bolak-balik kayak begitu mereka bosen. Tapi kalau kita sih menikmati. Gitu Pak, monggo, ngatur nuwun. Sistematis, disiplin gitu ya Bu, semua dihitung per menit per detik dihitung gitu kan. Kalau di Lemhanas, kalau mau ada acara siapa yang duduk di sini, siapa yang itu, semua diatur gitu. Benar, semuanya ditopol. Nah, cuma saya nggak tahu Ibu merasakan apa enggak. Waktu saya itu yang paling sedih itu kalau siang itu menahan kantuknya yang luar biasa itu karena seharian kayak gitu. Saya eling-elingnya dulu Pak ya. Rasanya kok saya enggak begitu ngantuk ya. Eling-eling dulu. Ngeling-eling. Mungkin karena Bapak 8 bulan, saya 5 bulan. Enggak sempat ngantuk. Iya, saling mengamati temennya itu melirak-lirik gitu. Ini sudah ngantuk atau belum gitu. Iya benar. Benar Pak. Tapi kalau yang kita paling asik itu kan kalau kita pas lagi itu Pak debat ya Pak ya. Debat antar grup, antar kelompok. Ya Pak. Ya, jadi pada waktu di Lemhanas itu kan teorinya kan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin nasional. Nah, padahal kuota atau alokasinya kan sedikit sekali itu di situ, terbatas ya. Nah, itu bagaimana yang lain? Apakah nggak ada yang sebenarnya pengen tapi tidak bisa? Gitu ada nggak kalau di lingkungan itu? Kalau di lingkungan kita sih ya pasti ada Pak yang kepingin gitu. Kepingin ada, tapi ya karena kita memang satu kuotanya Pak, tapi kedua juga kami juga sangat kan ini Pak ya susah juga gitu. Jadi memang ya ada yang kepingin. Tapi sekarang kalau pertanyaannya apa namanya? Kalau menurut saya Pak ya, Lemhanas ya Pak ya, memang satu tergantung ini ya Pak ya, memang disiapkan untuk ini kan ya Bapak sampaikan tadi untuk menjadi pimpinan-pimpinan ya Pak ya. Tapi kalau saya memandang Pak, banyak hal juga yang terkait dengan pendidikan Lemhanas itu yang sebetulnya bagus untuk dinikmati oleh yang lebih luas loh Pak. Iya. Kalau di ASN yang lain ya, saya tidak tahu kalau khusus BI tadi. ASN yang lain yang di kementerian, kemudian yang di TNI, Polri itu kan menjadi kredit poin yang sangat tinggi nilainya untuk penempatan berikutnya. Kalau TNI Polri saya rasa gitu Pak ya. Tapi kalau untuk ASN yang lain saya kok tahunya enggak ya Pak ya. Kayaknya enggak, Pak. Kalau di kementerian itu kalau mau eselon 1 tiket Lemhanas itu menjadi yang sangat diperhitungkan gitu kira. Oh, karena kalau ya nggak tahu kalau sekarang ya Pak ya. Sepanjang yang saya tahu kalau untuk ASN itu banyak sekali maaf ada sespi yang terkait sama mereka sendiri gitu. Jadi nggih, Pak. Jadi ujungnya biasanya di Lemhanas itu. Jadi yang sudah mengikuti di sektoral ujungnya di situ. Oke. Ya. Lalu kalau waktu mengikuti pendidikan itu apa kendala yang ada? Ibu harus ada di asrama atau bebas? Kalau kita wanita dikasih asrama Pak, alhamdulillah. Tapi saya karena rumahnya nggak jauh-jauh amat ya saya pulang balik Pak. Karena rumahnya di dekat lah, nggak jauh gitu. Ya saya pulang balik gitu. Tapi kalau Bapak tanya kendala ya Pak ya, kalau saya karena menikmati, saya nggak merasakan kendala. Tapi ada satu aja Pak, ada satu aja yang mungkin berbeda antara kita dengan yang TNI Polri atau saya nggak tahu yang ASN lainnya Pak ya. Karena waktu saya di kelas itu di angkatan saya tuh yang ASN itu kok cuman 2 ya. Satu dari apa namanya Kementerian Dalam Negeri, staf ahli, satu lagi ada beberapa. Sorry, yang dari DPR ada, maaf dari Sekretariat Jenderal, dari BPK ada 2 orang ya. Tapi
kalau yang TNI Polri yang saya tahu ataupun yang saya nggak tahu yang beberapa yang lainnya itu kan mereka ajudan, terus kemudian apa namanya staf-staf khusus yang ngebantuin untuk bikin paper apa segala macam. Kalau kami sih enggak gitu, benar-benar kerjain sendiri everything. Ya buat saya sih nikmat aja. Benari lah Pak ya, tapi bagus lah buat saya. Ya. Nah, sekarang apa jaringan alumni itu jaringan alumni seangkatan atau juga lintas angkatan juga dilakukan? Kalau kami sih kan kebanyakan lebih di satu angkatan ya Pak ya, yang paling banyak ya Pak ya, satu angkatan. Tapi kalau pas kenal lintas angkatan ya biasa juga lah gitu. Kayak sekarang sama Pak Bambang gini lintas angkatan, nanti saya udah jadi konco sama Pak Bambang nih. Saya sudah angkatannya sudah pada pensiun semua. Udah, angkatan saya juga udah pada pensiun Pak. Oh gitu. Banyak, iya. Iya. Kayak angkatan-angkatan saya kan angkatannya Pak apa namanya Ade Supandi yang dulu KSHL, terus apa namanya Suhardi Alyus, yang sekarang masih duduk itu Tito Karnavian. Masih menjadi menteri Bu ya? Masih menjadi menteri. Yang paling banyak itu udah pada pensiun Bu. Iya. Nah, ini dalam rangka apa Desnatalis yang ke-56 ini, mungkin setelah Ibu mengalami tadi pendidikan tadi, mungkin bagi Ibu nggak ada masalah, tapi mungkin ada saran untuk menjadikan Lemhanas menjadi lebih baik, lebih sempurna, gitu ya. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan? Saya dulu kayaknya pada waktu itu pernah diskusi juga dengan Pak Gubernur Lemhanas yang dulu Pak ya. Ada satu hal waktu itu menjadi cita-cita Lemhanas kalau nggak salah Pak ya, itu menjadi lembaga think tank gitu. Saya pandang sebetulnya Lemhanas itu kan punya Pak kapasitas menjadi lembaga think tank. Cuman bagaimana memposisikan Lemhanas sebagai lembaga think tank? Apakah Lemhanas menjadi lembaga think tank negara? Maksudnya yang benar-benar voicing the voice of the the negara, atau menjadi lembaga yang semi independen? Ya itu yang waktu itu kan masih belum clear. Pada saat itu kita diskusinya adalah kalau misalnya ingin menjadikan Lemhanas lembaga think tank seperti misalnya gitu, kalau di Australia kan selalu kita ininya ke Law Institute gitu, atau kalau ke Amerika itu apa tuh Pak namanya tuh saya sampai lupa gitu, beberapa lembaga think tank. Tapi di dunia kan lembaga think tank kan banyak sekali. Tapi bagaimana sekarang Lemhanas ini, kalau kita baca ya, saya cari Google atau apa segala macam, tulisannya juga sangat kurang ya Pak ya. Terus research-nya juga sangat kurang. Ini saya to be honest nggak tahu apa masalahnya. Apakah mungkin masalahnya karena APBN, terus kemudian budgetnya juga sangat terbatas, ataukah kemudian tenaga ahlinya juga terbatas, atau apa? Saya nggak ini. Tetapi yang saya belum pernah tahu itu adalah bagaimana sih sebenarnya Lemhanas memposisikan dirinya sebagai lembaga think tank gitu. Apakah masih niat ke situ gitu? Karena sangat sangat memungkinkan dengan alumnus yang luar biasa sebenarnya kan Pak. Alumnusnya luar biasa. Nah, kalau dengan alumnus yang luar biasa kayak gitu, kalau misalnya memang diniatkan untuk menjadi lembaga think tank yang serius ya, yang melihat pada policy negara, policy pemerintah, terus kemudian melakukan policy review, tapi yang jujur aja Pak, honest policy review dari segala kacamata gitu kan Pak ya, segala kacamata, it's so good gitu. Nah tentu saja bisa memanfaatkan alumnus Pak, alumnus yang jago-jago, yang keren-keren itu kan banyak Pak, itu Pak ya. Nah memang saya juga bisa membayangkan Pak, mungkin selalu ada persoalan mengenai anggaran, mengenai apa segala macam Pak. Saya nggak tahu ya, kalau saya bayangkan lembaga-lembaga yang kerjasamanya antara Lemhanas dengan lembaga-lembaga lain ya, seperti kementerian dan lembaga lainnya itu seperti apa, itu saya kan nggak tahu. Yang sampai di mana lembaga-lembaga lainnya itu sebenarnya bisa menugaskan
apa alumnus ininya gitu. Misalnya itu Pak, itu pikiran-pikiran aja Pak. Bu, tadi kan tentang anggaran ya. Memang kan Lemhanas ini apa ya sangat ketat gitu ya, karena semua dibiayai oleh negara. Apakah mungkin ada gagasan supaya bisa mendapat semacam donasi gitu sehingga lebih bebas untuk mengembangkan tadi kajian-kajian atau think tank-nya itu? Ya, jadi seperti grant gitu Pak ya, seperti apa namanya research grant atau apa. Saya rasa sih kalau Bapak kan juga perso ya Pak ya, in the world itu kayak gitu-gitu itu kan banyak gitu. Di Indonesia pun sebetulnya ada gitu research grant apa. Tapi memang sangat tergantung bagaimana Lemhanas positioning kan ya Pak ya. Itu kan Pak ya. Bahkan seperti misalnya BI Pak, BI itu kan juga kita punya research grant Pak, yang kita berikan kepada universitas ya atau researchers yang kemudian research-nya itu sangat mengena kepada policy kita apa segala macam. Itu kita tuh bisa loh Pak memberikan research grant ya Bank Indonesia Pak. Contoh itu Pak. Ya, jadi artinya sebenarnya Lemhanas bisa berkembang lebih jauh lagi gitu ya fungsinya itu. Menurut saya kalau emang diniatkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan ya Pak ya. Ya, karena kekuatan di alumninya gitu ya. Alumnus, iya Pak. Ya. Iya. Ya. Ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Diah NK Makijani, ya, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia, salah seorang alumni program PPSA Lemhanas, dengan berbagai pengalaman dan saran-sarannya. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, sukses. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak. Betul.